Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Baitul Maqdis Channel, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh. Kalau menurut kita sih cukup jauh ya. Karena jarak dari Jakarta ke Nusa Tenggara Timur itu memakan waktu berhari-hari kalau buat naik kendaraan darat. Dan lumayan mahal kalau untuk naik kendaraan udara. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan dai kita, Masya Allah, yang sudah berjuang banyak untuk para sahabat kita di Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya terlihat tegang sekali di depan Ustadz Jamie ya. Masya Allah. Karena saya dengar kisah Ustadz nih, Masya Allah di sana, Ustadz. Nah, sebelum masuk ke sana Ustadz, saya mau tanya, perjalanan Ustadz dari sana ke sini itu sudah makan waktu berapa lama? 4 hari 4 malam naik kapal. Tuh kan, benar apa kata saya? 4 hari 4 malam itu butuh perjuangan. Ada yang mabuk laut nggak? Oh, mabuk laut ada juga ya? Mabuk laut, mabuk mobil. Mobil. Iya, lumayan. Lumayan ya. Apa aja memang yang dipersiapkan buat datang ke ini Jakarta yang Ya, kita alhamdulillah datang ke Jakarta, kita membawa beberapa orang santri. Wow. Yang dari NTT, mereka para mu'alaf, yatim, duafa. Masya Allah. Putus sekolah, tidak punya biaya. Alhamdulillah kami bisa memberikan pemahaman baik kepada orang tua, keluarga, anak-anak santrinya. Oke. Sehingga mereka punya rasa ingin membangun dakwah yang ada di NTT. Oke, stop sampai di sini Ustadz. Nanti kita lanjut ya. Ini akan saya bahas nanti di belakang. Jamie, dari nama Jamie. Lengkapnya tuh Jamie Mama kan Ustadz ya? Nah, Jamie Mama itu bukan nama yang islami banget sebenarnya. Iya toh? Masya Allah. Itu berarti Ustadz kan mu'alaf kan? Nah, Mu'alaf. Mu'alaf Ustadz nih sejak kapan, dan bisa nggak sih diceritain sedikit sama kita supaya sahabat-sahabat Baitul Maqdis juga tahu bagaimana perjalanan seorang dai-nya Baitul Maqdis gitu? Masya Allah. Oh, kalau mau dicerita panjang, butuh berjam-jam. Jadi saya mau singkat saja. Boleh. Biar teman-teman tahu latar belakang saya. Baik. Nama Kristen saya, nama baptis saya Jamie Mama. Jamie Mama. Ya, Okay. asal Desa Bate Gencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke. Aneh kan kalau saya harus ada di NTT. Nah, Aneh. nanti akan kita bahas. Kita akan nanti kita bahas bahas selanjutnya. Memang cukup aneh. Nah, saya lahir di Bate Gencu. Saya Kristen Tulen. Oke. Bahkan saya orang yang termasuk memerangi kaum muslimin pada saat kerusuhan Poso. Saya sudah dewasa saat itu. Love. Oke. 2012, 2009, 2010, 2011 itu saya sudah mulai merasa janggal dengan agama saya sebelumnya. Sehingga pada 2012 saya memutuskan untuk belajar agama Kristen, belajar Alkitab, pelajari Alkitab. Ketika saya mendapatkan begitu banyak kejanggalan, bukan cuma puluhan, ratusan kejanggalan. Oke. Sehingga saya berdebat dengan 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, dan yang ketiga terakhir pendeta Master Teologi Imade Supratniana. Masya Allah. Itu tamatan Manado. Setelah saya diskusi dengan mereka, tidak ada kata sepakat dan mereka tidak mampu saya menjawab semua pertanyaan saya. Bukan cuma satu, hampir semua pertanyaan saya mereka. Hampir semua nggak bisa ngejawab. Hampir. Ya, dan sampai hari ini saya tantang debat mereka udah nggak berani tuh pada ngacir. Oke. Karena takut dengan data yang saya bawa. Masya Allah. Nah, akhirnya saya putuskan tuh 2014 untuk masuk Islam. Jadi saya sempat ateis. 2012, 2013 saya ateis. Oh, berarti jeda waktu untuk masuk Islam itu ada fase di mana Ustadz Antum masuk dalam kategori ini ya, ateis. Ya nggak mau saya masuk Islam. Ngapain masuk Islam? Kenapa? Satu, agama yang saya perangi. 2, memang bagi saya agama Islam itu teroris, radikal. Oke. Radikal. Iya, nggak benar, saya saat kafir bagi saya saat itu Saat ya. itu ya? Saat itu 2012 2013. Karena framingnya kan memang Islam. Framingnya kayak gitu. Kita didoktrin tuh. Doktrin. Sebetulnya panjang, nantilah kita bahas di lain waktu. Iya kan? Nah, 2014 mulai tuh ada bayangan tuh dari teman. Saya mulai belajar 2013 akhir saya belajar Islam tuh, bertanya sama teman. Saya putuskan 2014 saya masuk Islam. Mu'alaf 2014. Saya ajak istri saya, kedua anak saya masuk Islam. Oh, berarti ketika itu keluarga masih semuanya Kristen ya? Kristen, istri, anak Kristen, 2 anak saya. Berarti bukan karena istri Islam terus
Enggak. Ustadz masuk Islam bukan ya? Jadi saya masuk Islam itu atas petualangan saya mencari kebenaran. Oke. Iya, bukan karena uang. Karena saya orang berduit saat itu. Oh iya. Saya pengusaha. Oke, pengusaha. Saya pengusaha. Kalau bilang duit saya berduit saat itu. Oke. Iya. Walaupun sempat saya difitnah tuh. Fitnahnya tuh luar biasa tentang saya. Oh, katanya saya banyak hutang gini. Itu nantilah kita bahas. Nah, saya orang berduit. Mertua saya orang berduit. Ya bisa dicari tahu tuh. Maka orientasinya ketika masuk Islam bukan karena uang. Oh, bukan karena uang, karena intelektual. Yes. Iya, karena saya pelajari tuh, saya cari kebenaran. Ketika saya temukan kebenaran, tidak bisa ditawar lagi. Harus masuk tuh Islam. Nggak bisa. Kalau sudah kebenaran, nggak bisa ditawar. Harus masuk. Gitu. Jadi komplit, saya bawa tuh keluarga masuk Islam. Yes. Sekalian. Lanjut. Lalu? Nah, setelah saya masuk Islam, saya masuk Islam itu mencari seorang ustaz. Ya, saya sampaikan kepada teman tuh, tolong masukkan saya ke Islam. Yang betul-betul ustadznya ini menjalankan Al-Quran dan Sunnah seperti kata kamu itu tuh. Jadi kata teman saya itu, Islam itu cuma dua. Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau Kristen kan nggak seperti itu. Islam setiap ada permasalahan dikembalikan ke Al-Quran. Kalau Alkitab nggak seperti itu. Orang kita nggak seperti itu. Setiap permasalahan dikembalikan kepada pendeta. Dan yang lebih tahu lah masalah itu. Iya, lebih tahu. Padahal bukan mereka yang lebih tahu. Sebetulnya Allah kan. Wahyu. Itu yang lebih tahu. Makanya Islam itu ketika ada permasalahan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu ketika seiring berjalan itu kan akhirnya kan namanya orang mencari sebuah hal yang benar-benar sahih itu kan nggak mudah. Ya nggak mudah. Ya kan? Iya, butuh perjuangan, perpisahan. Saya pisah dengan istri itu, dengan anak-anak. Sampai luar biasa. Sampai momen itu ya? Iya, saya pisah tuh. Saya masuk pondok. Saya masuk pondok pesantren karena saya inginnya ilmu itu. Wow. Ilmu, karena yang paling utama itu sebelum beramal berilmu dulu, ya oke. Nah, kenapa saya tersesat waktu saya di Kristen tuh? Jadi pertanyaan kan? Kenapa? Karena tidak berilmu. Ketika saya sudah berilmu, saya sudah tahu, saya keluar tuh. Oke. Ketika saya belum berilmu, saya belum tahu. Ternyata wah, Kristennya sesat nih. Akhirnya ketika masuk Islam tadi, masuk pondok berapa lama di pondok? Di pondok 2 tahun. 2 tahun. Di Darussahadah. Jadi saya menuntut ilmu di DS itu. DS itu Boyolali ya? Boyolali. Saya menuntut ilmu di situ, di pondok pesantren Darussahadah. Saya tinggal di Simo itu 2 tahun tuh. Saya fokus mondok itu setahun saja sih. Fokusnya tuh setahun tuh. Jadi saya ambil pelajaran ketika sama si Kristen. Apa yang didapat dari Kristen? Nggak dapat apa-apa. Apa yang didapat ketika masuk Islam? Surga. Oke, orientasinya surga. Iya. Tapi sebelum itu kan ada fase di mana Ustadz bingung juga kan? Antum bingung kan? Jadi yang saya dapat di Islam itu merubah saya. Dari? Saya luar biasa. Orang Kristen itu pasti tahu tuh nama saya. Saya dulu Di Poso ya? Di Poso. Okay. Penjudi, pemabuk, bisnis haram. Saya dulu bisnis miras, terkenal tuh buronannya polisi tuh. Saya paling hebat tuh di buron-buron sama polisi. Iya. Tapi setelah masuk Islam itu rubah saya. Saya bangun pagi itu bukan bangun pagi, bangun siang jam 10. Sampai ibu saya heran kok saya udah bisa bangun jam 3 subuh. Untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail, untuk puasa saat itu, ibu puasa, untuk sholat subuh. Kan aneh. Nggak ada sejarahnya Jamie bangun jam 8 tuh. Paling pagi jam 10. Iya, paginya jam 10 tuh. Kalaupun jam 8 aneh tuh, kok bisa cepat bangun ya? Aneh. Sekarang kan luar biasa tuh. Saya dirubah tuh oleh Islam. Jadi bukan saya ini yang merubah diri saya bukan karena istri saya, bukan karena ustadz saya, tetapi syariat Islam tuh, aturan Islam yang merubah saya. Iya, karena aturannya jelas tuh, ancamannya neraka. Ketika kita jalankan, hasilnya surga tuh. Wow. Kan gitu. Jadi simple tuh Islam itu. Kita jalankan masuk surga, perintah Allah, kita tinggalkan masuk neraka. Selesai. Pilihan ada di kita. Berarti akhirnya itu yang akhirnya memutuskan. Tapi saya juga bingung. Ketika sudah masuk Islam kan orang enak ya, udah masuk Islam, udah kumpul sama keluarga, kerja, cari uang, jalan-jalan. Kenapa mau saya dengarkan nyemplung akhirnya, bukan nyemplung bahasanya. Akhirnya berkhidmat buat umat di NTT, itu perjalanannya gimana? Kok bisa sampai NTT? Kenapa nggak di Poso aja? Kan jauh tuh jaraknya. Masya Allah. Konsekuensi. Kita kembali. Konsekuensinya ketika seseorang sudah masuk Islam, mengetahui satu kebenaran, maka dia harus berkomitmen, dan konsekuensinya ya kamu harus tuh terima. Yang pertama, komitmennya ketika kita sudah berislam, kita tahu tuh kebenaran, maka kebenaran itu kita sebarkan tuh.
Oke. Yang pertama. Dan konsekuensinya ya memang kita tahu tuh, kita akan dibunuh. Menyampaikan kebenaran, karena Nabi juga dibunuh tuh, diburu untuk dibunuh ketika menyampaikan suatu kebenaran. Karena mungkin ya kalau kita mau balik lagi ke agama Iya. antum yang lama itu kan Yesus juga dibunuh. Dibunuh, dikejar, Diburu kan. diburu. Berarti kebenaran memang akhirnya Harus disampaikan. Nah, kenapa saya memilih NTT? Kenapa? Di Poso terlalu banyak ustadz. Bukan saya takut bersaing. Di Poso itu, Masya Allah. Saya bisa buktikan nih. Chatnya teman-teman tuh. Minta saya kembali ke Poso. Oh berarti lebih kepada prioritas. Prioritas. Oke. Maka BM punya dakwah namanya Kupas. Masya Allah. Waktu di kurban kemarin. Kurban prioritas. Ya. Nah jadi gitu. Saya memilih NTT. Yang pertama saya suka suasana di sana. Kemudian di sana sangat minoritas. Butuh dai. Bukan yang berani. Dai itu yang bisa menyampaikan suatu kebenaran. Kalau yang berani banyak. Tapi kan akhirnya itu jadi sebuah apa ya? Standar yang wajib gitu. Iya. Ketika mau terjun ke sana otomatis nyali ini bukan kaleng-kaleng. Nggak bisa kaleng-kaleng. Iya. Dan memang menjadi kewajiban seorang muslim. Kalau dia belum tahu ya. Ya. Saya kasih contoh nih. Ketika belum tahu keadaan NTT, dia wajar tuh nggak support. Ketika dia sudah tahu tuh ada keluarganya, ada saudaranya di sana yang membutuhkan, maka wajib bagi dia. Sebagaimana aneh. Seprioritas apa? Nah, urgen apa? Sedarurat apa ketika Anda bilang tadi barusan? Karena mereka belum tahu, akhirnya mereka belum mau support dakwah di sana. Memang deliknya seperti apa sih, Ustaz? sangat urgen. Urgennya gini. Di sana itu muslimnya hanya 5%. Wow. Bisa dibayangkan tuh, 5%. Itu di NTT tepatnya di kota mana? Di Sumba, daerah Sumba. Di Sumba itu hanya 5%. Nah, sehingga bukan motivasi sih. Bukan menjadi motivasi, tetapi menjadi suatu kewajiban. Setelah kita tahu keadaan di situ, maka wajib kita tinggal di situ tuh, untuk mengangkat marwah Islam, ya, untuk mengajarkan tuh bagaimana kebenaran Islam, bagaimana Islam itu yang sebenarnya, bukan Islam yang menurut pandangan publik hari ini ya, yang di-framing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yes. Ya kita tidak sampaikan dia orang kafir atau apa, yang jelas orang itu tidak bertanggung jawab. Ya. Saya sepakat. Ya, mereka sampaikan bahwa Islam radikal, Islam teroris, celana cingkrang teroris, berjenggot teroris, bercadar teroris, radikal. Nah, itu yang kita buat, kita hilangkan tuh doktrin itu. Kita hilangkan framing itu. Karena itu bukan fakta tapi asumsi. Asumsi kemudian dijadikan konsumsi publik tuh. Nah, yes. Sehingga orang awam tidak tahu tuh. Makanya kita hadir menyampaikan ke mereka bahwa Islam itu tidak seperti itu. Istri saya bercadar, dia Kristen dari lahir. Tapi setelah masuk Islam, itu syariat. Syariat Islam, kita jalankan itu perintah Allah, perintah Rasulullah tuh, menutup aurat tuh. Nah kita jalankan itu atas dasar perintah Allah, bukan atas dasar perintah Ustadz. Kan gitu. Ya kalau cuma perintah Ustadz, ngapain kita dengar perintahnya Ustadz? Ya. Nah makanya kita semua kembalikan kepada Al-Quran. Apapun Ustadz, Kiai, Syekh katakan, apabila bertentangan dengan Al-Quran ya tinggalkan. Sepakat saya. Ya. Oke, balik lagi ke masalah tadi. Seurgensi apa gitu, Ustaz? Tadi sampai dibilang anak-anak yang tidak ada orang tuanya, yang yatim piatu, yang mereka kesulitan dalam mendapatkan ilmu gitu. Nah itu, jadi gini, ada beberapa masalah yang sangat urgen. Yang pertama, faktor ekonomi. Oh itu paling. Rata-rata santri yang saya bawa ini faktor ekonomi. Orang tuanya pada tidak mampu, yatim. Ada yang sudah cerai sama bapaknya, ada bapaknya yang kena gangguan jiwa, ada bapaknya sudah meninggal, ada ibu dan bapaknya tidak tahu kemana lagi, sehingga mereka putus sekolah. Jangankan baca Al-Quran, baca Iqra saja belum. Ada ya, bukan belum, baru Iqra 3, Iqra 1, 2, 3, 4. Tapi mereka membaca bisa? Bisa membaca. Oh karena sempat sekolah ya? Sempat sekolah tapi terputus tuh karena keadaan ekonomi. Nah, yang parahnya di NTT itu, di Sumba, daerah Sumba itu, kita melakukan survei, 80% buta baca Quran. Nah, bagaimana kita tidak tersentuh itu? Kita yang sudah mendapatkan kebenaran, Allah sudah beri hadiah tuh ke kita tuh, sebuah hidayah yang itu tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Masya Allah. Nggak bisa tuh hidayah iman dan Islam itu nggak bisa kita jual ini 9 planet nggak bisa bayar. Masya Allah. Nggak bisa. Nah sehingga itu yang menjadikan hutang kita sebetulnya kepada Allah.
Maka nyawa kita gadaikan tuh kepada Allah. Ya Allah, ini nyawa kami nih. Saya pertaruhkan untuk agamamu. Saya berdakwah di jalanmu. Dan semoga saya mati di jalanmu. Amin. Kan seperti itu. Berarti keluarga itu dibawa ke sana. Saya bawa. Semua saya bawa. Yuk kita bangun dakwah di sini. Kita bangun dakwah di NTT. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang mayoritas di sini bahwa Islam itu seperti ini. Masya Allah. Kita tunjukkan akhlakul karimnya kita, karimanya kita, akhlak terbaiknya yang kita tunjukkan. Jadi berdakwah di sana itu tidak perlu kalau Allah Taala, kalau Rasulullah. Kita tunjukkan akhlak yang baik, bagaimana kita menggauli, bermuamalah dengan saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Cukup tuh menjadikan mereka simpati kepada kita. Iya, karena itu memang yang dilakukan Rasulullah dulu kan, ketika Islam menjadi minoritas di suatu tempat, maka belum waktunya kita mengatakan dalil. Iya, tapi belum. pakai akhlaknya Rasulullah saat itu. Rasulullah saja tuh kasih makan Yahudi tuh yang buta. Sampai Rasulullah meninggal, akhirnya dia masuk Islam. Akhlak. Akhlaknya. Ya, akhlak ini yang paling penting. Saya tertarik masalah tadi anak-anak itu. Ada beberapa anak yang hari ini antum pegang, Alhamdulillah yang antum urus. yang kita bawa di sini ada 9 santri. Ya walaupun di daerah yang kita tinggalkan sekarang ada puluhan santri yang sedang kita bina. Alhamdulillah. Yang sedang kita bina. Ya mereka kita bina bukan untuk kita jadikan teroris. Nah ini yang perlu kita pahami nih. Oke. Iya, justru kita membentengi mereka dari faham teroris. Paham radikal itu ya? Iya, faham radikal tuh. Nah karena Islam kan tidak seperti itu. Tidak, betul. Nah yang perlu kita pahami, Islam ini jangankan membunuh orang. Membunuh hewan ada saja, adabnya, ada gitu. adabnya, ada aturannya. Membunuh semut saja nggak boleh tuh. Jadi itu ada aturannya. Sehingga kita sampaikan ke mereka, Islam itu seperti ini. Islam itu ngatur dari tidur sampai tidurnya lagi. Tidur, bangun, tidur lagi diatur oleh Islam. Sempurna tuh. Jadi anak-anak ini yang tadinya mereka buta huruf baca Quran, ada 9. Ada 9. Yang akan disekolahkan di Insya Allah mereka ini terbagi di 3 tempat. 3 tempat. Boleh disebutkan? Ya, yang satu di Solo. Solo itu berapa orang? 3 orang. 3 orang. 3 orang. Itu sudah kuliah. Insya Allah. Oh, sudah kuliah? Sudah kuliah. Laki-laki perempuan? Perempuan. 3 orang. 3 orang, oke. Ya. Yang kedua di Pondok Pesantren di Bekasi. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Perempuan 2, laki 2. Kemudian yang 2-nya lagi di Bogor. Oh, berarti perempuan. Nah, aneh kan? Kok orang tuanya percaya kita baru dikenal. Iya, kok bisa sih? Nah, itu prosesnya gimana? Bagaimana kita menunjukkan tuh, memberikan kepercayaan kepada mereka tuh. Nah, kita tunjukkan tuh bagaimana kita sebenarnya. Bagaimana kita mengatur mereka, kita menunjukkan kebenaran kepada mereka. Bagaimana kita sampaikan bahwa kebenaran Islam ini tidak boleh putus sampai di kita. Tidak boleh tuh, kita tahu tuh ilmunya, tidak boleh putus sampai di kita. Nah, anak-anak kita inilah yang akan menjadi penerus tuh, tunas harapan bangsa ini. Yeah. Karena bangsa ini harus dibentengi tuh dengan Islam. Ya, harus salah satu caranya? Ya dengan mengkader anak-anak ini. Enggak, salah satu cara masuk ke keluarga anak-anak ini kita hati. Kita datangi orang tua mereka, kita sampaikan. Didatangi. Kita datangi. Bukan kita minta terus anaknya langsung dijemput, tidak. Enggak. Jadi kita datangi tuh. Kita datangi orang tuanya, kita tanya keadaannya seperti apa, bagaimana kehidupannya mereka, bagaimana pandangan mereka tentang Islam. Dan ternyata luar biasa sambutannya mereka. Walaupun mereka masih terbilang awam dalam tanda kutip. Masih sangat awam. Ya, walaupun ya ada beberapa santri yang sudah mulai mondok, tapi ya pemahaman Islamnya itu orang tuanya ya, maaf ya. Kita tidak karena mungkin sulitnya mereka mengakses ilmu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan mereka karena mereka sibuk dengan ekonomi mereka tuh, sehingga susah untuk mengakses ilmu. Di sana nggak ada ustadz, susah. Ini yang perlu teman-teman paham, ketahui ini. Ada masjid dibangun, akhirnya jadi kandang kambing tuh. Innalillah. Kok bisa? Iya, karena tidak ada yang membimbing di situ, tidak ada ustadznya. Tidak ada ustadz. Nggak ada yang tertarik untuk masuk ke dalam, atau mungkin pernah ada karena program tidak berjalan, akhirnya pulang lagi. Iya, sebetulnya gini, mereka hanya semangat membangun bangunan, tapi tidak membangun iman. Yang harus dibangun itu iman dulu, dibangun tuh keimanannya. Ketika dia sudah beriman, dia sendiri yang bangun musolahnya. Masya Allah. Iya, itu yang hari ini kita lakukan tuh. Bagaimana kita membangun karakter iman yang terbaik dari umat Nabi Muhammad yang ada di NTT, Sumbang khususnya. Jadi kita sentuh hati mereka tuh, Bu, seperti ini. Tugasnya kita, kewajibannya kita, anak-anaknya kita. Nah, ketika anak-anak ibu sukses di akhirat, ibu yang senang tuh. Jangan sampai kita sibuk mempersiapkan urusan dunianya, kita lupa tuh urusan akhiratnya.
Padahal yang akan ditanya nanti bukan urusan dunia, urusan akhirat tuh yang akan ditanya oleh Allah. Akhirnya setidaknya ibu para orang tua ini di sana punya tabungan. Punya tabungan. Masya Allah. Ya, dan kita juga punya tabungan. Donatur juga punya tabungan. Betul. Sekali. Iya, karena pahala yang kita dapat, pahala yang mereka dapat sama tuh dengan yang pahala donatur dapatkan. Mereka baca satu ayat, pahalanya itu donatur juga dapat tuh pahala satu Saling ayat. support akhirnya. Iya, tanpa mengurangi pahala. Betul. Akhirnya kita punya tugas masing-masing di sini. Tugas. Kita sebagai Yayasan Baitul Maqdis membuat program, ya kan, menyalurkan para dai ke pedalaman gitu, memberikan program yang, dan bahkan program ini ketika kita kumpulkan, kita buat sebuah program, ini 100% donasi yang masuk ini akan kita salurkan 100%. buat program. Tanpa diambil Rp1 pun loh. Nah, kok diambil? Tidak. Nah, makanya sebetulnya kita ini memberikan tuh peluang untuk kamu bisa masuk surga bareng-bareng dengan kita. Saling apa? Iya. Sebenarnya kalau dibilang simbiosis mutualisme benar juga. Karena kita saling menguntungkan semuanya gitu. Jadi kita berjuang dengan jiwa dan raga, mereka berjuang dengan jiwa dan raganya. Yuk para donatur berjuang dengan hartanya. Masya Allah. Maka komplit tuh kita erat tuh hubungannya kita. Ya memang nggak bisa, Ustaz. Kalau kita bicara tentang masalah dakwah di sini, dakwah di sana, program ini, program itu. Kalau kita terbatas sama keadaan ekonomi kita, akhirnya balik lagi ke masalah waktu kan? Ya waktu. Kalau waktunya sempit, bisa. Kalau waktunya kurang, ini susah, Ustaz. Ya susah. Nah maka di sini kita realistis dong ya. Iya. Kita realistis. Jadi saya begini. Kita ambil data tuh. Nah, anak-anak ini tadi. Iya, saya sevalid mungkin. Kenapa saya datangi orang tuanya? Kayak saya ingin valid datanya kita itu valid tuh. Ya, betul. Kita sampaikan tuh kepada donatur. Nih, ketika sampai ke telinga donatur, ke mata donatur, maka wajib tuh bagi mereka yang punya kelebihan harta ya, wajib tuh membantu mereka tuh. Karena ini perkara umat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, bayangkan kalau mereka jadi anak soleh ini. Kalau kita sih bagian jembatan aja. Kita jembatan aja. Kita hanya sebatas penghubung dan kita tidak ambil Rp1 pun loh dari donasi mereka. Makanya Baitul Maqdis ini sudah fix nih masalah 100% donasi itu untuk program semua. Iya, nggak ada kita ambil karena mukafanya kita udah jelas tuh ada. Kita BM kan udah punya usaha nih. Masya Allah. Iya kan? Kita nggak perlu dari lagi toko harga buku. Nah, ini nih donaturnya kita. Mukafaahnya para dai-nya, mukafaah para stafnya diambil nih dari sini 100%. Sehingga donasi itu semua kita salurkan ke program. Itu yang memang cita-cita kita dari dulu tadi. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini dan setelah Ramadan, setelah Idul Adha, dan bahkan kemarin Idul Adha ini ceritanya seru ya. Oh iya. Kita kemarin tuh kita kan punya program Kupas nih teman-teman, namanya program Kupas, kurban prioritas yang sempat saya singgung tadi, ya kan? Ustadz Jamie ini sempat hubungi saya waktu-waktu mepet karena komunikasi kita terbatas. 2 minggu tuh, 2 minggu mau kurban. 2 minggu lagi mau kurban. Nah itu kita juga bingung. Ustadz di sana sedang dalam proses dakwah yang untuk mendekatkan diri kepada masyarakat setempat. Iya. Sedangkan kurban kambing itu sudah ada Ustadz ya? Sudah ada sebagian. Tapi kan kita akhirnya melihat lagi para orang tua ini ketika makan daging kambing agak kurang aware gitu. Ya. Justru mereka agak tekanan fobia sama kambing. Akhirnya beliau minta masalah sapi dan kita bingung ini sapi dari mana duitnya. Karena sebagian sudah kita plot-plotkan ke wakil Yayasan Baitul Maqdis yang ada di beberapa kota kan, yang ada di Lamongan, ada di Salatiga, ada di Kulon Progo. Itu sudah kita plot-plotkan dan alhamdulillah di waktu yang mepet berapa hari lagi tuh kita tinggal 2 hari. Iya. 2 hari udah mau kurban, baru tuh masuk dananya, baru kita cari sapinya. Alhamdulillah dapat sapinya. Alhamdulillah dapat. Dan akhirnya itu yang membuka hubungan antara Ustadz Jamie dan tim dan teman-teman di sana. Iya. Dengan orang-orang pemuka-pemuka agama di sana. Iya. Jadi mereka menyambut baik tuh kehadirannya kita. Nah, ini yang perlu teman-teman kita. Kita baru 2 minggu. Baru 2 minggu kita buka yayasan di sana, buka cabang. Baitul Maqdis. Iya, Baitul Maqdis baru 2 minggu. Kita tancapkan kita punya bendera di situ. Alhamdulillah Allah itu berikan keberkahan kepada kita. Kok bisa ya orang tua percayakan 9 santri ke kita? Padahal kita baru 2 minggu hadir di sana. Luar biasa. Nggak takut anaknya. Iya, kok nggak takut serahkan ke kita anaknya? Nanti kita bawa lari loh. Tapi tidak, karena mereka melihat tuh. Yes. Kita orang yang bisa dipercaya tuh, membawa umat. Karena yang kita sampaikan itu kebenaran, dalil dan data. Yap. Bukan asumsi nih. Dan tujuannya mereka jelas tuh.
Memang pendidikan. Pendidikan. Sehingga mereka, ya pertolongan Allah datang. Yang mereka harapkan selama ini, Allah kabulkan. Ternyata mungkin dalam sholatnya mereka, para orang tua ini, mereka berdoa dengan tulus kan? Iya. Pengen anaknya jadi, pasti Ustaz, orang tua mana sih nggak pengen anaknya melebihi dia gitu. Kayak kita aja kan, wah kita dulu begini, jangan sampai anak kita kayak ini kita dulu. Itu nih, nanti gitu, kita kan? bahas nih. Kan anak santrinya tuh saya bawa tuh. Nanti tuh saya ceritakan bagaimana tuh anak itu bisa saya ambil tuh. Karena rumahnya terbakar tuh ceritanya awal. Oh iya. Kodarullah tuh. Ya. Kodarullah. Rumahnya terbakar dan memang luar biasa tuh kejadiannya. Innalillah. Itu nanti akan kita bahas pada statementnya kita pada selanjutnya. Nah kita kembali tadi kepada NTT ini. Yang menjadi satu tugas kita bersama. Salah satu program unggulannya kita di sana itu adalah dai prioritas. Dai prioritas. Iya. Yang kedua kita mau buka perpustakaan Islam. Wow, keren dong ya. Keren. Insya Allah ya. Perpustakaan Islam. Yang itu akan menjadi tempat wadah untuk anak-anak kita membaca buku-buku yang Islami. Daripada mereka baca komik-komik yang tidak bermanfaat. Maka kita bukalah di situ perpustakaan. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh Badan Pengurus. Masya Allah. Kita akan buka tuh. Di Sumba itu salah satu wadah untuk dijadikan tempat menimba ilmu bagi anak-anak yang tidak mampu tuh. Ayo kamu bareng sih di kita belajar. Sini bukunya lengkap, mau belajar Iqra, ayo kita ngaji. Yang mau belajar tentang kisah para sahabat, kisah Nabi, yuk di sini tempatnya. Di Yayasan Baitul Maqdis. Karena ada toko buku. Gitu. Jadi memang ke depan programnya Ustadz Jemi ini mau fokus di NTT. Mau fokus di NTT. Saya bersama Ustadz Rahman. Ustadz Rahman? Iya, Ustadz. Boleh nanti dikenalin ya? Insya Allah. Beliau hadir dengan kita nanti. Insya Allah akan hadir bersama kita di sini. Jadi Ustadz nih berangkat dari NTT ke sini berapa? Kan Ustadz sama 9 anak? 9. 11 dengan mas'ulnya, penanggung jawabnya. Jadi saya bersama Ustadz Rahman sebagai penanggung jawab. Oke. Jadi pas 11 ya? 11 orang. Masya Allah. Alhamdulillah tiba dengan selamat di BM. Mereka walaupun sempat sempoyongan, pertolongan Allah selalu hadir di setiap niat baik kita insya Allah. Insya Allah. Amin. Jadi target ke depan apa Ustadz? Yang paling mendekati, yang paling dalam jangka waktu dekat ini program apa yang mau dibuat di NTT nanti? Rumah Quran. Jadi Rumah Quran. Program yang sekarang ini sedang kita prioritaskan pembangunan masjid dan rumah Quran. Jadi kita ada pembangunan rumah Quran itu yang putra dan putri. Nah, mereka ini kita kader di situ. Kita bimbing bagaimana dia bagus baca Qurannya, dia paham tentang fikih, toharo itu yang paling penting tuh. Ya, betul, karena betul. sahnya sholat itu ketika sahnya toharonya tuh, wudunya. Nah, kenapa kita bangun rumah Quran? Agar ketika nanti mereka masuk ke pondok pesantren tidak kaget lagi. Dan orang-orang yang kita kirim di sini betul-betul SDM-nya sudah mumpuni. Jadi kita sudah berikan dasar ilmu di sana. Jadi kita lagi bangun tuh. Ya, rumah Quran yang putri sudah ada. Kita sewa rumah. Insya Allah rencana kita mau nyewa rumah. Rumahnya itu ya lumayan besar, ada 4 kamar. Oh, yang kemarin. Ya, 4 yang kemarin. Itu 18 juta tuh, sangat murah tuh. Murah banget ya? Murah banget. Itu tempat ruang tamunya untuk belajar luas. Jadi nanti perpustakaan itu akan dibuat di sana juga. Di sana. Jadi di rumah Quran itu kita pakai 1 kamar untuk perpustakaan. Rumah Quran ini kita akan bangun rumah Quran putra sama rumah Quran putri. Nah, rumah Quran putri ini sudah ada tuh. Tinggal rumah Quran putra. Ya mani. Oke. Berarti teman-teman gimana? Perkara duit. Oke. Perkara duit lagi kita kembali ke duit. Ini kan kita di sini sebagai orang yang mau mengajak teman-teman ini kita nanti investasi akhirat. Investasi akhirat. Ya. Kita akan ngebuka open program donasi buat rumah Quran di Nusa Tenggara Timur. Insya Allah teman-teman yang punya kelebihan harta, teman-teman yang mau berkontribusi buat Islam, mungkin jiwa kita nggak sampai sana, raga kita nggak sampai sana, tapi harta kita bisa sampai sana. Insya Allah, dan itu hitungannya Insya Allah semua sama di mata Allah. Ya, betul. Baik yang berjuang, baik yang berinfak, yang berdonasi, yang menyampaikan, bahkan mereka yang mengurus, semua di mata Allah Insya Allah ada hitungannya dan tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi teman-teman, kalau kita mampu beli sebuah handphone yang bagus, Insya Allah kita juga bisa mampulah buat membantu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang Insya Allah akan membuat rumah Quran sebagai pengejuantahan mimpi-mimpinya Ustadz Jemi dan Ustadz Rahman yang pernah saya dengar di dalam sebuah grup kita. Insya Allah. Bahwa Islam ini akan tegak dengan sebuah perjuangan yang tulus,
dan juga supporting dari saudara-saudara sekalian. Insya Allah. Dan yang perlu teman-teman pahami, ini akan menjadi amal jariah. Nah, Ya. Dan semoga dengan kita menginfakkan harta kita, ini akan menjadi sebab nanti kita bertetangga di surga. amin. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi perjuangan itu tidak hanya otak, tidak hanya tenaga, tetapi juga harus ada uang. Dan saya berharap Sebagaimana mungkin Ustaz bin gini Ustaz. Anak-anak ini nanti yang mungkin akan membantu kita nanti. Kalau kita nggak tahu kita berakhir di mana, kita di surga atau di neraka. Tapi ketika kita bisa berjuang buat Islam ini, kita berkontribusi untuk membangun peradaban Islam. Insya Allah anak-anak ini yang akan membantu kita nanti kelak. Kalau kita lagi berenang-renang nauzubillah di neraka, tiba-tiba itu yang dulu kayaknya Ustadz yang pernah bantu aku di dunia deh buat ngajarin kita baca Quran, akhirnya ngebawa saya ke sana. Masya Allah itu yang mungkin salah satu motivasi antum juga ketika. Dan saya memang begini. Nah anak-anak ini kan asetnya kita nih. Ketika mereka cari saya diselamatkan, saya akan cari tuh para donatur saya tuh. Ya Allah ini donatur-donatur saya ini itu tuh saya lihat tuh. Mereka ya Allah ini para donatur-donatur saya. Ambil ya Allah. Selamatkan mereka. Mereka inilah yang membantu dakwah saya ketika di NTT. Dan memang kita punya target dengan Ustaz Rahman. Ustaz, semoga Allah kabulkan doa saya. Mudah-mudahan saya bisa 1000-kan santri. Saya kirim ke Jakarta sebelum saya meninggal. Bahkan lebih. Saya punya target dengan beliau. 1000 santri kita harus kirim. Kita sekolahkan agar betul-betul Islam itu tersebar. Amin, insya Allah. Jadi dalam jangka panjang itu programnya adalah untuk menyekolahkan para santri 1000. Dalam waktu dekat insya Allah akan dibangun rumah Quran dan taman bacaan. Taman baca. Jadi rumah Quran itu sudah lengkap dengan taman bacanya tuh yang Islami. Ingatlah yang Islami karena proyeknya kita ini proyek akhirat. Iya. Dan ini janjinya pasti loh. Maaf ya, bukan janji DPR ini loh. Iya, ini janji Allah pasti ini. Iya, dibayar tuh, dibayar kontan nanti sama Allah. Allah tidak pernah berhutang dan tidak pernah bohong. Jadi bukan janji-janji 2024 ya? Wah, enggak, bukan. Baik, oke. Ustaz Jemi, Masya Allah. Ini saya pengen ngobrol banyak, tapi sepertinya Ustaz Jemi mau istirahat dulu karena tadi perjalanan panjang. 4 hari, nyampainya tadi subuh. Tadi subuh sampai, terus pagi juga kita sarapan, kita ngobrol sebentar, saya balik. Sampai hari ini tidurnya baru setengah jam. Tadi saya lewatkan, Ustaz masih tidur di situ, ternyata saya lewat bangun. Malah ikut saya ngajak ngobrol di situ. Masya Allah, jadi teman-teman gitu ya. Teman-teman, sahabat Baitul Maqdis. Kita ini bukan apa-apa tanpa saudara kita. Betul. Kita ini bukan apa-apa tanpa Islam. Kalau Islam nggak datang, hari ini mungkin kita adalah orang yang tersesat. Maka ketika kita tahu para saudara kita yang nan jauh di sana di Waingapu, di Sumba, itu masih kekurangan dalam hal ilmu, maka mungkin kita yang akan membuka tabir pelan-pelan, semoga dapat masuk cahaya di sana. Amin, insya Allah. Ustaz Jemi, jazakallah khair. Terus closing statement saya mau tahu sebelum kita tutup. Pesan Ustaz Jemi buat teman-teman sahabat Baitul Maqdis Channel, apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi 2024? Ngacir. Dia udah serius nanggepinnya. Closing statement apa ya, Cang? Ya udah tentang itu aja proyek-proyek apa lagi yang mau. Oh iya, terakhir. Oke. Ustaz Jemi ini sebelum kita closing, sambil closing statement ya, sekalian menyampaikan pesan-pesan, boleh di-share ke teman-teman, apalagi program yang Ustaz Jemi dan kawan-kawan punya di sana, dan apa harapannya? Ya, kita punya beberapa program. Yang pertama, pembangunan masjid yang di mana tempat itu adalah di mana ada kaum muslimin, kita usahakan di situ ada masjid dan ada ustadznya. Oke. Kemudian yang kedua, di mana ada masjid itu kita akan bangun TPA di situ dan TPQ. Oke. Nah, yang kemudian dari TPQ itu nanti kita ambil bibit-bibitnya kita tuh untuk kita simpan ke rumah Quran. Nah, dari situ nanti kita saring lagi untuk kita kirim ke pondok pesantren. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kita buka rumah Quran. Kemudian kita buka perpustakaan yang Islami. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau Allah berkehendak kita akan buka pondok pesantren di situ sampai ke Mahat Alinya. Masya Allah. Nah, maka kita punya program anak-anak kita ini yang khusus ikhwannya, laki-lakinya kita akan sekolahkan di Timur Tengah. Insya Allah itu harapan kita. Nah, saya menghimbau kepada teman-teman, berinfaklah walaupun itu hanya 1.000 rupiah.
Ya, karena bukan nilai besarnya yang kita lihat, tetapi keikhlasan kita. Ya, kita punya uang 2.000, 1.000 rupiah kita infakkan, maka itu lebih besar nilainya daripada 1 juta yang punya uang miliaran rupiah. Masya Allah. Ya, 1.000 rupiah sangat berarti bagi kita. Jangankan 1 juta, 1.000 rupiah berarti bagi anak NTT, berarti bagi anak-anak Sumba. Mereka butuh uluran tangan kita. Kita tidak boleh tutup mata, tidak boleh menutup telinga. Bagaimana jeritan mereka ingin bersekolah, kita enak-enak duduk di AC, kita enak-enak mondar-mandir, beli HP, makanan enak, saudara-saudara kita menjerit di sana. Maka mari kita bergandengan tangan. Kami tidak bisa sendiri. Pasti ada sinergitas nanti. Ya, kami tidak bisa sendiri. Saya bersama Ustadz Rahman tidak bisa sendiri. Tanpa dukungan teman-teman, kami tidak ada apa-apanya kami. Ya, memang kita setelah aula tentu kita butuh ikhtiar. Yap. Nah, ikhtiarnya kita kepada teman-teman, saudara seimannya kita. Bagaimana kita membangun dakwah yang ada di bumi NTT Waingapu. Demikian. Salam baik kepada seluruh para donatur. Semoga Allah memudahkan segala urusan mereka. Yang sudah berumah tangga dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Dijadikan hartanya berkah dan diinfakkan ke jalan Allah. Masya Allah. Amin. Ustaz Jemi, terima kasih banyak. Sama-sama. Jazakallahu khair. Nanti kan kita lanjut lagi, Ustaz. Insya Allah. Mungkin ada beberapa episode yang akan saya mau tanya lagi. Insya Allah. Terkait program ini. Karena kan belum mendetail nih programnya. Insya Ini hanya mukadimah aja sebenarnya. Karena nanti kita akan ngobrol juga dengan Ustaz Abdurrahman. Betul ya? Ya. Ustaz Abdurrahman ya. Bersama para santri. Baik, teman-teman sahabat Betul Maklis. Mungkin sampai sini dulu kita berbincang dengan Ustaz Jemi. Insya Allah kita akan lanjut lagi di lain waktu. Barakallahu fikum. Sebelum kita tutup, kita ucap alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.